Setiap kali hati kita susah, ada, orang menjadi kesehatannya tidak sehat. Aku pernah pingsan, besoknya bangun di rumah sakit. 2 kali saya masuk rumah sakit sebelum saya dikatakan saya ada hyperthyroid. Saya turun 10 kilo dan berapa minggu saya tidak bisa tidur. Saya berpikir berapa lama saya akan sakit seperti ini. Banyak orang yang kadang ada masalah keuangan atau ada yang meninggal di rumah mereka, dan sekarang juga kita sedang mengalami virus, bukan hanya varian tapi ada subvarian. 1,6 juta orang di Singapura kena semenjak mulai pandemik. Ada 9.000 kasus baru setiap hari dalam minggu ini. Lalu ada lagi monkeypox yang sudah masuk ke Singapura. Jadi kita hidup dalam masa yang sangat sulit. Ada banyak hal yang menyusahkan hidup kita. Kita akan melihat hidupnya Daud. Kita melihat bahwa hati dia ada kesusahan. Di Mazmur pasal 13, excuse me. Lewat pelajari Daud, kita bisa belajar untuk semangat di saat susah seperti Daud. 10 tahun dia larikan diri dari Raja Saul. Kita menjadi orang-orang yang terluka tetapi telah sembuh dan mengalami penghiburan dan mengalami Tuhan bersama kita di dalam penderitaan. Dan yang kedua, Daud juga menunjukkan contoh yang baik secara moral dan kekuatan rohani. Yang ketiga, dia mengajarkan kita bagaimana berdoa di saat kesulitan. Kesulitan akan datang, tetapi kapan? Di saat kita mengalami hidup ini, banyak kesulitan. Terakhir, menunjukkan kepada kita Tuhan yang adalah tempat perlindungan. Dia kuat untuk menyelamatkan. Jadi ini bukan keberuntungan, tetapi Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Di luar dari Tuhan itu pasti menggagalkan kita. Jadi ini hal-hal yang kita harus ingat di saat kita masuk ke dalam kehidupan Daud. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, dikatakan, ini seperti musik, terapi musik. Mazmur itu sebenarnya pujian kan, nyanyian. Dijelaskan hal-hal yang kita tidak bisa menjelaskan dalam kata-kata. Atau mustahil untuk dibuat diam, maka Daud menggunakan Mazmur ini, pasal 13, untuk menunjukkan hati daripada pikiran. Tuhan itu masuk ke tempat yang paling dalam lubuk hati kita dan memberi penghiburan dan kekuatannya kepada kita dan damainya. Maka untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, di sini ada liriknya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Selamanya? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Itu adalah seperti puisi ya. Kita lihat 4 kali muncul berapa lama, berapa lama, berapa lama, berapa lama. Tetapi seperti puisi ini ada paralelisme, dan semakin lama akan memuncak. Jadi ada prosesnya dalam puisi. Menunjukkan rasa sakit yang
lanjut dan keinginan untuk dibebaskan. Jadi kita akan masuk ke dalam bagian ini, Mazmur 13, bagian kita masuk beberapa bagian. Di ayat 1 dan di ayat 2 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Jadi berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Dilupakan oleh Tuhan. Kita bisa melihat di sini ada pikiran yang dalam tentang Tuhan, tentang Allah. Dia bilang, engkau adalah Allah, Tuhan, tetapi engkau telah melupakan saya. Jadi apa Daud sampaikan sesuai dengan apa yang dia rasakan. Yesus pun kasih tahu kepada kita, di saat dia di bumi, Yesus pun menangis dengan air mata. Jadi ini adalah doa kepada Tuhan. Kadang kita ingin doa-doa yang benar, tetapi di sini Daud sendiri mengatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku selamanya? Dan kata lupakan artinya duduk dengan pasif. Dia adalah Tuhan. Tetapi ini seperti sikap asing kepada nama Tuhan. Tapi kelihatannya seperti dia telah melupakan saya. Tetapi ini mengajarkan kita di masa lalu dia pernah ada kenikmatan dengan Tuhan, dia ingat Tuhan. Dan dia ingat bagaimana Tuhan telah memberkati dia bertahun-tahun dengan Goliat, dengan singa, dengan beruang. Maka dia datang kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan ingat, saya butuh bantuanmu. Kayaknya engkau telah melupakan saya. Dan berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus, seperti nggak ada habisnya. Jadi Daud di sini teruji. Dan seandainya Daud tahu kapan ini akan berakhir, lebih mending kan. Tapi Daud kita tahu 10 tahun dia lari-lari di daerah Palestina. Dan kita memikirkan Musa 40 tahun di padang gurun. Bagaimana dia tahu itu 40, tapi itu berlanjut terus. Dan di saat kita diuji kadang, kita hanya tahu kelihatannya seperti tidak ada akhirnya. Jadi di saat kita seperti dilupakan oleh Tuhan, lalu lanjut ke berikutnya, ditanya, berapa lama Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dari saya, katanya. Di saat itu terjadi, kita akan sangat sulit merasa kesepian. Rasa kesepian itu adalah masalah pertama. Di satu negara ada menteri khusus untuk masalah kesepian. Itu masalah nomor 1. Kesepian tuh kita merasa seperti dalam ruangan, seperti penjara. Itu ada rasa cemas yang sangat dalam. Perasaannya diberikan oleh Tuhan, tetapi kita tidak bisa dikuasai oleh perasaan. Di saat kita diciptakan dalam gambaran Allah, ada perasaan di dalam hati kita, bukan hanya pikiran kita, tapi ada emosi. Dan karena sifat kita tidak boleh dikuasai oleh perasaan kita, karena perasaan yang tidak baik akan memberi kepada kita realitas yang palsu, seolah-olah
Tuhan diam, seolah-olah jiwa kita rasa enteng. Dan di padang gurun dikatakan padang gurun itu karena itu tempat belajar. Tuhan mengatakan bahwa di padang gurun Tuhan itu melatih umat Israel. Maka kalau kita bilang kita ditinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Sekalipun Tuhan tidak melupakan. Di kitab Yesaya, Yesaya bilang, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yesaya 49 ayat 15-16. Jadi Tuhan bilang, Tuhan pasang pagar kelilingin kita, tembok-temboknya kan. Yohanes pasal 1 ayat 10, Tuhan itu mengusir semua kuasa kegelapan di hidup kita, maka kita diingatkan, Tuhan tidak lupa. Dan di atas semuanya, jangan lupa teman kau, kita semua memiliki Yesus. Yesus ada di sana. Dan dalam orang Ibrani ingatkan kita bahwa di kitab Ibrani, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini dikatakan di Ibrani 4 ayat 15-16. Saya bisa merasakan rasa kesedihan, kesusahan dalam kamu, artinya. Maka ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian hampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Lalu selanjutnya, si Daud mulai merasa frustrasi. Dia bilang, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Jadi ada perang di dalam hati dia. Ada perang batin. Dia berencana 10 tahun mau lari sini, lari sana. Kadang dia rasa sangat capek. Dia masuk sampai ke tempat perkemahan musuh dan membuat dia seperti orang gila. Jadi kita bisa lihat subjeknya dari Tuhan pindah menjadi aku. Jadi dia udah putus asa kan. Dan dia bilang menaruh kekhawatiran dalam diriku. Jadi kadang saya bicara 300 kata dalam 1 menit. Tetapi kalau kita ada kekhawatiran itu seperti perkataan dalam pikiran kita. Dan itu diulang-ulang di otak kita. Jadi bicara kepada diri sendiri itu bisa membuat kita menjadi gila. Firman ingatkan kita harus buang segala macam bayangan dan apapun yang meninggikan dirinya di atas Tuhan. Dan kita harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kan di sini Daud bilang berapa lama lagi? Jadi dia berusaha lebih keras, bukannya lebih percaya Tuhan, tetapi dia berusaha sendiri. Dan ini menunjukkan rencana dia yang banyak yang gagal. Dan hasilnya apa? Dikatakan bersedih dalam hati. Kasihanin diri sendiri, rasa putus asa, lalu menjadi seperti lumpuh dari rasa takut, menyalahkan orang. Dan Charles Spurgeon, dia ada satu khotbah yang dia bilang ini menyiksa diri di Mazmur 13 ini. Dan kutuknya dan penyembuhannya itu seperti semua dari siksa diri sendiri. Kalau kita lihat ke dalam, kita bisa lihat dia frustrasi. Di luar kelihatan putus asa, tetapi kita
orang Kristen bisa lihat ke atas dan kita akan diberkati. Firman ingatkan kepada kita, kita akan penuh damai kalau pikiran kita ada pada Tuhan. Maka sekarang lanjut ke yang berikutnya. Dari Tuhan kepada dirinya dan sekarang kepada musuh subjeknya. Dia bilang, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atas aku. Jadi kelihatannya kayak Raja Saul tuh menang kan. Dan si Daud rasa gagal, rasa mengorbankan diri. Dan dia tetap harus berperang. Kita semua juga ada perang masing-masing. Kita berperang terhadap setan. Setan ingin menelan kita. Maka kita harus merendahkan hati kita dan menolak si setan. Keinginan daging, keangkuhan hidup. Setiap hari kita harus mati. Kita harus mati secara rohani. Dan kita harus pasrah kepada Tuhan dan Roh Kudus. Dan kita manusia ada sifat dosa yang memperbudakan kita kepada dosa dan diri sendiri. Dosa yang di dalam kita yang membuat kita melakukannya, tetapi kita ini di dalam Tuhan menjadi pemenang dalam Kristus. Dan kita bisa ditinggikan bahkan di saat maut. Dari si Daud ini protes, sekarang dia ada permohonan. Dan di sini kita bisa lihat hati Raja Daud. Tuhan tahu hati kita, pikiran kita, keinginan kita. Dan di sini dia bilang, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi di sini ada 3 keharusan menunjukkan mengingatkan kita bahwa Yesus bilang minta dan kita akan berikan, cari akan ketemu, ketuk dan akan dibuka. Yang minta bakal terima, yang mencari akan menemukan, yang ketuk akan dibukakan. Jadi di sini kita bisa melihat Daud, dia itu dengan berkata, pandanglah dan jawablah. Pandanglah, lihat diri aku, dia bilang. Anggap aku, ingat aku. Saya tidak mau dilupakan. Jadi kita bisa lihat hatinya Daud di sini. Jawablah aku, jangan diam. Jangan buang aku. Doa, kita harus tanya diri sendiri, kita serius gak saat kita doa? Ada kayak semangat gak di saat kita doa? Seperti mengetuk gitu. Lalu Daud bilang, buat mataku bercahaya, berikanlah hidup kepada aku, dalam kata lain, membuka mataku. Jadi katanya mata itu menunjukkan hati jiwa kita. Kalau kita lihat mata orang ya, kalau terang gitu, artinya dia lagi senang, atau matanya layu, artinya dia lagi sedih, atau dia lagi ketakutan, semua bisa dibaca dari mata. Dan Daud, dia meminta, dia bilang, buat mataku bercahaya, agar saya bisa ada mata pengertian, tidak ada maut di hadapanku. Dan bantu agar mata saya bisa melihat kemuliaan Tuhan, daripada rasa takut dan cemas, daripada rasa depresi. Carilah aku dan engkau akan menemukan aku. Di saat engkau mencari aku dengan seluruh hatimu, kan Tuhan bilang. Jadi 3 keharusan. Sekarang kita melihat permohonannya. Oh Allah Tuhanku, oh Tuhan Allahku. Artinya ini langsung disampaikan kepada Tuhan langsung. Oh Tuhan Allahku. Tuhan ini ada berhubungan dengan Yahweh, itu namanya. Dan kita, kalau kita lihat di luar dari Tuhan, hati kita akan selalu kosong. Tetapi Daud, dia bermohon
kepada sifat sifat Tuhan yang harus membenarkan nama baiknya dan memuliakan dirinya. Tuhan itu adalah kekal. Tuhan ada dengan sendirinya. Tuhan itu tidak berbatas. Tuhan bilang, aku adalah aku. Aku adalah aku karena aku absolut. Aku yang tertinggi. Dan aku adalah semua yang kamu perlukan. Aku adalah keamananmu, kepuasanmu, apapun yang kamu butuhkan. Kan dikatakan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Tuhan itu selalu ada, dulu sampai sekarang dan selamanya. Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita, bantuan kita di saat-saat kita ada masalah. Ini adalah Tuhan yang sangat luar biasa, yang berjanji kepada kita dengan perjanjian-perjanjiannya. Dia adalah Yehovah Yireh atau Yahweh Yireh. Tuhan akan menyediakan Shama dan Shalom, memberi kita damai. Dia adalah Tuhan Maha Kuasa yang setia, dan dia juga disebut sebagai El Shaddai. Dia ada di tempat rahasia, di tempat tertinggi, kepada orang yang bernaung kepada El Shaddai. El itu Tuhan, tapi Shaddai artinya seperti mengurus kita, yang memberi makan seperti ibu yang memberi susu kepada bayinya. Dan kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa, kan? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Lalu Yesus menyebutnya sebagai Allah di sorga. Dia yang kasih makan burung, bunga, dan dia tahu jumlah rambut di kepala kita. Dan dia akan jaga kita. Jadi kita harus tahu siapa Tuhan, dan kita harus tahu apa yang dia bisa lakukan. Maka Daud dengan putus asa, dia bilang, Allahku, Allahku, Tuhanku, Allahku. Jadi aku adalah subjek yang Tuhan itu tertarik. Tuhan tertarik dengan aku. Siapa saya? Tuhan tertarik kepada saya. Saya adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milikku juga. Dan setelah penebusan, kita menjadi penciptaan baru dalam Kristus, sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita sepenuhnya telah diampuni, sangat menyenangkan dan sangat diterima olehnya. Dan kita adalah unik. Kita seperti original, designer original. Nggak ada orang lain yang seperti saya. Rasa harga diri dan keamanan kita, kita rasa berharga tanpa batas dan kita harus ingat bahwa kita berkenan, maka ada rasa seperti puas dan stabil dan telah diampuni. Berarti sudah menjadi ada rasa penting dan puas. Jadi Daud bilang, saya ada masalah ini, Tuhan tolong bekerja dalam hidupku dan hatiku. Kalau tidak, saya bisa tertidur dan mati, seperti mati secara rohani. Yesus tuh harus bangunkan kita, maka Tuhan harus berikan penerangan, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia. Waktu itu Daud udah dijadikan raja. Tadinya dia melarikan diri dari Saul. Tetapi Tuhan akan luruskan. Di Mazmur 67 ayat 10 juga dikatakan, dan tidak ada yang bisa pisahkan kita dari Yesus, maut pun tidak, kekuasaan apapun tidak. Tidak ada ciptaan yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Itu dikatakan
supaya jangan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi mereka senang kalau aku susah. Ini seperti stigma. Orang melihat kita kayak lemah, tidak bisa diselamatkan dari masalah ini, tapi puji Tuhan, tidak ada hukuman bagi mereka yang percaya pada Yesus. Kita hanya melakukan untuk kebenaran. Kalau kita ingin melihatnya di chart ini, kita bisa melihat transisi ini di saat kita merasa kehilangan posisi, kuasa, kemakmuran, hubungan, kehilangan apapun, ya. Jadi dari chart ini kita bisa lihat proses kesedihan. Mungkin tidak sesuai A baru B baru C gitu, tetapi ada perasaan ini kita bisa lihat, menyangkal diri, marah, kaget. Di saat hal-hal mulai ada masalah, munculnya dengan penyangkalan. Setelah itu marah, kaget, takut, frustrasi, bingung, stres. Setelah itu muncullah reaksi negatif, menjauhi orang yang mendekati kita, lalu ada kekacauan yang mulai di dalam hati orang itu. Dan setelah itu kita akan melihat kembali, kita akan telusuri kesempatan, opsi-opsi, dan setelah itu kita bakal ada rasa skeptis, kreatif untuk menghindari pendekatan. Kita lama-lama menerima, ada harapan, rasa tenaga lagi, cemas lagi, lalu semangat lagi. Dan setelah itu akan ada permulaan baru, permulaan dengan pribadi yang tersambung dengan target yang beda dan tujuan beda. Ada orang lebih lama, ada orang lebih pendek proses ini. Proses rasa sedih itu akan ada muncul. Kita coba tutup, muncul lagi kadang. Jadi kita mengalami meratap rasa kesusahan. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi kalau kita lihat perjalanan Daud di Mazmur ayat 5-6 atau ayat 6 di Indonesia. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi di sini pujian muncul. Tadinya dia protes, permohonan, dan akhirnya ada pujian. Ini ayat 6 ini mulai dengan kata tetapi. Jadi ada sesuatu yang terjadi sebelumnya, tetapi ada transisi yang tegas, kontras yang jelas. Jadi ada seperti penukaran di sini. Jadi setiap pikiran, setiap tindakan, Tuhan memperkenalkan dirinya. Di saat kita merendahkan hati, Tuhan kasih karunia kepada kita. Yang sombong Tuhan tidak berikan, tetapi yang merendahkan hati Tuhan kasihkan belas kasihan dan kasih karunia. Di saat kita butuh, Tuhan memberikan belas kasihan. Tuhan dengan penuh kasih karunia, Dia mempercepat dan memperkuatkan kita. Kita dibikin hidup, dibuat hidup juga lewat perkataan Tuhan. Maka Efesus pasal 3 ayat 16 mengingatkan kepada kita, Tuhan akan memberikan kepada kita menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya di dalam batin kita. Jadi itu adalah sifat yang ada di dalam kita sebenarnya. Manusia rohania kita diperbaharui setiap hari dan di dalam pikiran kita lewat pengetahuan firman. Jadi ini yang Tuhan inginkan dari kita secara ilahi.
Jadi ini adalah hidup yang telah dibangkitkan lewat hidup kita. Firman mengingatkan kepada kita, dikatakan, dulu kita orang berdosa, kita tidak saleh, kita musuh Tuhan, tetapi Tuhan perintahkan kasih-Nya terhadap kita, bahwa meskipun di saat kita masih orang berdosa, Tuhan Yesus mati untuk kita. Tuhan berkomit kepada kita, memperkenalkan dirinya kepada kita. Tuhan sendiri datang untuk ketemu dengan kita. Dan Yusuf juga katakan kepada saudaranya kan, memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini yang dikatakan Yusuf. Tuhan itu seperti konduktor atau insinyur yang merencanakan semuanya. Tuhan bilang semua akan berhasil baik untuk kebaikan kita. Jadi inilah untuk orang-orang yang memanggil kepada Tuhan. Tuhan akan membuat segala hal yang terjadi itu untuk kebaikan akhirnya. Kelihatannya kayak puzzle kan, kayak bingung, kok kayak nggak muat jigsaw puzzle. Tapi Tuhan bilang saya akan muatkan semuanya akan cocok nanti. Tapi transisi itu harus terjadi. Mari kita lihat ini sama-sama. Dia bilang, tetapi aku sebentar. Jadi dia bilang, aku telah percaya kepada belas kasihanmu, dan karena aku percaya, jadi maksud di dalam tense ini, perfect tense, untuk menunjukkan dia telah percaya kepada kasih setia Tuhan, dari dulu percaya sampai sekarang pun percaya. Jadi dari pengalaman kita dengan Tuhan masa lalu, kita bisa lebih percaya. Meskipun Tuhan diam, kita percaya. Dan kita diselamatkan lewat kasih karunia Tuhan, dan kita berjalan dengan iman. Dan iman harus diuji. Jadi kadang iman kita diuji, memunculkan kesabaran, dan kalau kesabaran itu sudah sempurna, kita bisa sempurna, dan kita akan menjadi dewasa dan tidak minta apapun dari Tuhan. Jadi ujian iman, kita tahu Tuhan itu setia, Tuhan bisa dipercaya. Dan ekspresi tertinggi dari iman, Ayub itu mengingatkan kepada kita. Dia bilang, meskipun engkau membunuh saya akan tetap percaya kepada engkau. Itu yang dikatakan Ayub, ini adalah iman tertinggi. Iman itu harus lebih kuat dari perasaanku, lebih kuat dari rasa keamananku. Iman itu bukan artinya tidak ada rasa takut atau kesedihan, tetapi hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Percaya Tuhan. Dia bilang, aku percaya kepada kasih setiamu. Jadi artinya, kalau ada masalah, fokusnya kepada Tuhan. Jangan tunggu Tuhan itu untuk membuktikan dirinya. Rancangan dan pikiran Tuhan kan lebih tinggi dari kita. Jadi fokusnya bahwa Tuhan yang menyediakan. Kadang orang mencari-cari mukjizat itu seperti kecandu ya. Tapi bukan seperti itu. Tuhan selalu bilang, saya akan menunjukkan penyelamatanku kepadamu. Saya 70 tahun hidup di bumi ini, saya bisa juga lihat berapa kali Tuhan muncul di hidup saya. Kadang kita nggak sadar, tapi lama-lama kita sadar bahwa sepanjang hidup kita, Tuhan selalu ada di sana. Dan maka Daud bilang, aku percaya, aku telah percaya.
Aku telah percaya kepada kasih setiamu. Rasa kasih setia ini artinya kasih setia, belas kasihan. Tuhan itu setia kepada kita. Dia tidak berkondisi, tidak berubah. Ini ada hubungan perjanjian antara kita. Katanya kesat dalam bahasa Ibrani. Jadi kesat yang kekal itu ada pada kita. Kalau kita lihat Mazmur 117 ayat 2, memberitahu kepada kita kesat-kesat Tuhan itu mengalahkan kita, dan digunakan 2 kali, kesat-kesat, dan diterjemahkan adalah kasih setia Tuhan atau belas kasihannya. Tetapi sebenarnya ini semua di dalamnya ada kesetiaan Tuhan, belas kasihannya itu sangat kuat di hidup kita. Dan ini adalah Mazmur misi untuk seluruh bangsa. Jadi belas kasihan Tuhan itu untuk seluruh dunia. Dan ditekankan di situ untuk menunjukkan telah menang di atas kita. Dan sekarang ditunjukkan lewat perjanjian baru, perjanjian Berit, lewat darah yang ditumpahkan Yesus Kristus. Pengampunan dosa dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, dan kita semua jadi percaya kepada belas kasihan itu. Maka seluruh roh, jiwa, tubuh berhubungan benar dengan Tuhan lewat Roh Kudus dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam hati kita. Dan semua kasih karunia, kepuasan, lindungan, dan semua Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan memelihara kita. Dan kita bisa melakukan segala hal yang Tuhan telah tunjukkan untuk hidup kita. Itu adalah fakta di dalam kasih setia Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Dan Daud bilang, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Hatiku. Ini menunjukkan perasaan yang tepat. Saya akan bersuka cita dan saya akan bernyanyi di saat badai yang besar, meskipun banyak kesedihan, tapi ada sukacita juga. Di 2 Korintus pasal 6 ayat 10, Paulus bilang, saya penuh kesedihan tapi saya tetap bersukacita. Seperti Yesus, dia melihat kayu salib di hadapan dia. Dia bertahan rasa malu, tapi tetap ada sukacita dan rasa sedih di saat yang sama. Belum selesai. Cobaan, ujian masih berlanjut atau nanti selesai. Yesus bilang, Tuhan bilang, untuk sementara aku meninggalkan kamu, tetapi dengan belas kasihan yang besar saya akan mengumpulkan kamu. Jadi lewat penyelamatan kita ada hubungan lebih dalam dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita dan membuat kita rasa aman dan rasa puas. Lewat itu kita bisa mengerti kasih Tuhan yang sangat dalam. Dan setelah itu kita bisa ada rasa kepuasan dan dipenuhi oleh Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 18-19. Jadi subjek kepercayaan itu bukan karena orang yang baik atau kita baik, tetapi karena hubungan yang sangat-sangat intim dengan Tuhan. Lalu Daud bilang, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Di sini kata kerjanya, aku mau menyanyi. Sukarela, bahasa sukarela. Dia bilang, aku mau bernyanyi. Menunjukkan sukacita yang tinggi. Di saat-saat kita susah pun kita harus tetap nyanyi. Di penjara pun nyanyi. Di saat Roh Kudus menguasai kita, nyanyi. Nyanyi di dalam hati kita untuk Tuhan. Dan objeknya di sini adalah Yahweh. Yahweh yang ada dengan sendirinya. Keluaran 15 ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan adalah
lagu kita, pujian kita. Tuhan kita tidak pernah berubah di saat baik dan saat tidak baik. Untuk selamanya Yesus adalah laguku. Dia adalah Tuhan, saya bukan Tuhan. Jadi biarlah dia jadi Tuhan. Lalu tujuannya. Daud bilang, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Telah berbuat, artinya ini keyakinan yang sempurna. Maksudnya dulu dia pernah berkati saya, tapi di masa depan pun dia akan memberkati saya. Tuhan memberi berkat kepada semua manusia lewat hujan dan matahari. Lalu ada juga berkat anak-anak Tuhan, kasih dari Allah Bapa, yang dimana Allah Bapa menyebut kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberi lebih dari yang kita layak terima. Tuhan kasih kita pekerjaan, perlindungan, kesehatan, banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur 40 dikatakan, saya percaya kepada Tuhan. Dan Mazmur 13, dia bilang karena ia telah berbuat baik kepadaku. Kadang Tuhan juga menguji kita. Kadang Tuhan kasih kebaikan. Mazmur 65 ayat 11 dibilang Tuhan berikan kebaikannya kepada kita. Semua dari Tuhan dan Tuhan sendiri berkat untuk selamanya. Itu di 1 Tawarik 17 ayat 27. Di saat Tuhan memberkati, maka itu akan untuk selamanya. Amin. Jadi kita perlu berkat Tuhan. Dan itu akan untuk selamanya. Jadi teman-temanku, dengan keyakinan kudus, untuk hal-hal yang lebih baik demi kemuliaan Dia, ada kemungkinan baru di depan kita, perjalanan baru, hubungan baru, kehidupan pengorbanan dan pelayanan yang baru, harus lebih baik, lebih besar. Tidak perlu, Tuhan bilang, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sebentar, ada dia nggak tahu cara bikin slide-nya. Saya akan semacam kesaksian. Charles Spurgeon, dia memiliki hidup yang sulit untuk menerima penyelamatan yang di dalam Yesus Kristus. Lalu satu hari di musim dingin, dia masuk ke gereja kecil dan pengkhotbahnya tidak datang. Lalu ada satu diaken yang datang yang membaca Yesaya 45 ayat 22. Lihat pada diriku dan diselamatkan. Dan di sana dia lihat kepada Yesus dan dia diselamatkan. Perkataan Tuhan adalah hidup dan roh. Seperti Yesus bilang, datang kepadaku kalian yang penuh beban, saya akan berikan istirahat. Datang aja. Karena Yesus telah lakukan semuanya untuk kita. Lalu kita pikirkan tentang durinya Paulus. Di dalam daging 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, kasih karuniaku kepadamu sudah cukup. Dan kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahanmu. Dan Paulus bilang, saya lebih senang untuk memulia dalam kelemahanmu agar kemuliaan Tuhan bisa ada padaku. Jadi ini ada hubungan intim antara Tuhan dan Paulus. Dan kuasa Tuhan itu tampak lewat Paulus. Itu lewat duri dia. Dan yang ketiga, saya ada cerita, saya ada penyakit hyperthyroid, dibawa aku ke rumah sakit 2 kali, 2 minggu sebelum mereka menemukannya.
dan gak bisa tidur. Dan waktu saya baca firman Tuhan, di Kejadian 35 ayat 18, kita ingat Rahel punya anak kan. Dan dia mau bilang dia mau kasih nama Benoni, anak dari kesedihan aku, anak tragis. Karena Rahel tuh meninggal waktu melahirkan anak ini. Tetapi aku bilang jangan panggil dia Benoni, panggil dia Benyamin. Anak tangan kananku. Karena kita ada Raja Saulus, Paulus, dari Benyamin. Semua dari suku Benyamin. Jadi Tuhan bicara ke hati saya waktu itu. Dia bilang kamu bakal sehat. Istri saya kasih saya makan bubur salmon. Dan saya muntah-muntah. Dan waktu ayat ini datang dalam hidup saya, Tuhan bicara ke hati saya dan kasih semangat kepada hidup saya. Dan saya menjadi tambah sehat setiap hari. Teman-temanku kadang, kalau kita masuk dalam silsilah, setiap nama, setiap titik itu Tuhan yang tulis. Iya kan? Tuhan, seperti itu Tuhan bicara ke hati saya. Setelah itu saya operasi, keluaran kupu-kupu di sini, kupu-kupu thyroid itu kayak kupu-kupu. Dan sekarang saya ada grave disease. Jadi kalau saya lihat tuh, saya lihat 2 orang. Saya bilang istri saya lihat 2 istri sekarang. Dan saya nggak bisa lihat jauh. Orang juga percaya Paulus ada masalah mata, saya juga ada masalah mata, maka tidak apa-apa. Tapi kuasa Tuhan bisa beristirahat pada kita. Jadi bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan yang bekerja lewat diri kita. Yesus juga kan di kayu salib, dia bilang Eli, Eli, lama sabachthani. Lalu dia berseru dengan suara besar, tetelestai, sudah selesai. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau telah meninggalkan aku? Dengan ratapan yang sangat kencang. Dan dia katakan, sudah selesai. Dosa sudah dibayar. Kamu sama saya sudah bisa bebas. Maka penyelamatan kita sekarang ada di tangan kanan Tuhan. Takhta Tuhan, Allah Bapa. Lalu Wahyu pasal 7 mengingatkan kepada kita dari semua bangsa. Akan ada banyak orang yang akan menyembah Tuhan Yesus Kristus kita. Dan kita akan bisa memuji Tuhan untuk itu. Sekarang slide yang terakhir. Mari kita baca ini sama-sama. Sure can, pasti bisa. Amin. Jesus Christ sure can. Yesus pasti bisa. Tuhan memberkatimu. Hidup kita banyak masalah. Kita ingin belajar untuk memuliakan lewat cobaan. Kayaknya lagi doa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau menghibur kami. Kami lebih dekat dan intim kepada Engkau. Kami bisa lebih mengasihi Engkau. Dan kuasa yang lebih besar untuk melakukan apa yang Engkau telah inginkan lewat kami. Kami mengucap syukur Bapa, tolong selalu mengajar kami. Dalam nama Yesus kami doa, amin. Tuhan memberkati.